Sejak Maret 2020, sekolah dan universitas ditutup. Siswa dan mahasiswa pada 34 provinsi di Indonesia diminta belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Penutupan gedung-gedung sekolah dilakukan menjelang ujian nasional. Terpaksa, ujian nasional ditiadakan untuk angkatan kelulusan tahun 2020. Belajar online atau daring dilakukan mendadak, sehingga banyak guru yang tidak siap karena tidak menguasai teknologi informasi, terutama guru berusia di atas 50 tahun. Ketidaksiapan juga dialami siswa, karena tidak semua orang mampu menyediakan fasilitas belajar online, terutama siswa di daerah pedalaman, perbatasan, dan kawasan terpencil. Banyak sekali problematika yang dialami proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini, sehingga bisa menimbulkan konsekuensi yang luas. Belajar secara daring atau online mensyaratkan sarana dan prasarana yang memadai, baik bagi guru maupun siswa. Namun kenyataannya, tidak semua siswa memiliki akses yang memadai. Kondisi tersebut sangat terasa saat ini. Banyak warga masyarakat, khususnya dari warga kurang mampu, mengalami kesulitan menyediakan sarana dan prasarana tersebut bagi anak-anak mereka. Selain itu, banyak daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan internet, sehingga menyulitkan anak-anak belajar. Bukan hanya para murid, melainkan juga banyak guru di daerah terpencil merasakan kendala yang sama. Selain itu, penerapan pembatasan sosial di masa pandemi ini juga turut membuat anak-anak merasa bosan, karena harus berdiam diri di rumah dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Apa kendala yang sering Ade alami ketika belajar daring di rumah? Kendala yang saya alami yang pertama yaitu sulitnya memahami materi, karena guru itu tidak menyampaikan materinya secara langsung. Biasanya kan kalau tatap muka itu guru menyampaikan materinya secara langsung. Kalau dari ini hanya melalui video-video pembelajaran saja gitu. Jadi kami sebagai siswa harus memahami materi itu sendiri. Terlebih kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi itu, kami tidak bisa menanyakannya secara langsung dengan rinci gitu. Apalagi ada juga beberapa guru yang langsung memberi tugas tanpa memberikan materi pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kami lebih kesulitan gitu dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua yaitu tidak stabilnya jaringan. Misalnya kami sedang proses pembelajaran, jaringannya hilang timbul, kadang harus keluar dulu untuk mencari jaringan yang lancar. Terlebih ketika ujian berlangsung kemarin, kadang jaringannya tidak ada sama sekali, jadi kami sangat kesulitan dalam pembelajaran daring ini. Yang ketiga yaitu kami lebih sering mengeluarkan uang untuk membeli kuota internet. Apalagi kan masa-masa pandemi ini kan ekonomi masyarakat tuh semakin menurun, semakin berdampak kan. Jadi kami merasa kesulitan dalam mengeluarkan uang untuk membeli kuota internet. Yang satu lagi nih, yang terakhir, lebih sering bermain HP. Jadi produktivitas kami sebagai siswa itu menurun. Mata jadi cepat lelah, gitu. Jadi mata jadi cepat kering. Apa peran orang tua saat anak belajar daring di rumah, Pak? Yang pertama ikut mengawasi dan membantu atau memantau anak dalam belajar daring. Yang kedua, membantu anak belajar kalau ada sesuatu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang anak tidak ketahui. Yang ketiga, menyediakan fasilitas belajar daring, misalnya seperti HP, internet, ataupun laptop, dan kuota internet. Yang keempat, mengingatkan anak untuk
mengerjakan PR yang diberikan oleh guru melalui online. Apa kendala yang dialami orang tua saat anak belajar daring di rumah, Pak? Kendalanya yang pertama, orang tua harus mengeluarkan biaya untuk membeli paket internet, karena anak saya yang di SMA 12 tidak mendapat kuota internet dan kuota belajar dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, orang tua harus menyediakan fasilitas belajar seperti HP, laptop yang mungkin bagi sebagian orang harganya cukup mahal dan tidak terjangkau. Yang ketiga, susah mengawasi anak karena orang tua ini sebagian ada yang bekerja di luar rumah. Begitulah keluh kesah mereka, para siswa dan orang tua siswa yang merasa kesulitan untuk beradaptasi dan membiasakan diri selama belajar daring yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan bantuan kuota internet untuk belajar dan lain-lain. Pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan hak pendidikan anak tidak dapat terpenuhi. Mereka tetap harus mendapatkan pembelajaran meski di tengah kondisi yang serba keterbatasan dan tidak kondusif. Namun, apa saja harapan mereka? Mari kita simak. Menurut Adek, apa harapannya untuk pembelajaran jarak jauh ke depannya? Harapan saya sebagai murid yaitu guru tuh dapat lebih kreatif lagi dalam merancang dan mendesain proses pembelajaran, misalnya dengan video-video kreatif agar siswa tuh tidak terpaku dan tidak bosan sama pembelajaran daring. Terus guru tuh juga bisa memanfaatkan media yang canggih, karena kreativitas seorang guru itu merupakan kunci kesuksesan agar anak itu tidak bosan dalam belajar daring. Semester depan harapan Adek belajar daring atau tatap muka? Harapannya sih bisa belajar secara tatap muka, karena belajar daring kurang efektif, sehingga membuat siswa-siswa menjadi stres karena terlalu banyaknya tugas yang diberikan guru. Kalau belajar tatap muka, sekolah harus memperketat protokol kesehatan agar tidak ada penularan virus corona, seperti menyediakan pencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa harapan orang tua untuk pembelajaran jarak jauh ke depannya? Harapan kita sebagai orang tua, kalau anak belajar daring itu harus bisa mandiri tanpa diawasi dan lebih disiplin lagi. Yang kedua, kepada Dinas Pendidikan agar lebih merata lagi dalam pembagian bantuan kuota internetnya atau kuota belajarnya. Yang ketiga, harapannya untuk kepada guru-guru agar lebih kreatif dalam mengajarnya, agar anak tidak bosan dan tidak stres dalam belajar di rumah. Semester depan atau tahun ajaran berikutnya, Bapak harapannya anaknya belajar daring di rumah lagi atau tatap muka? Kalau saya sebagai orang tua, harapan kedepannya kalau bisa belajar tatap muka, belajar di sekolah gitu, karena dengan belajar di sekolah lebih efektif, lebih masuklah pelajaran itu anak ke sekolah. Tetapi dalam belajar tatap muka ini, pihak sekolah
harus memperketat protokol kesehatan karena ini masih masa dalam pandemi, jadi agar anak-anak tidak terkena virus corona. Terus yang kedua, pihak sekolah kalau bisa menyediakan tempat cuci tangan, terus hand sanitizer Hand sanitizer. hand sanitizer. Kalau bisa di tiap-tiap kelas itu harus ada cuci tangan dan apa namanya itu, Hand sanitizer ya Pak. sanitizer. Nah, yang ketiga apa lagi nih tuh? Kalau belajar di online ini atau daring ini, sepertinya anak-anak ini kadang-kadang merasa bosan, merasa jenuh kan, karena dia hanya mengerjakan tugas-tugas saja, tidak kreatif gitulah. Kalau bisa ya memang tahun depan kita belajar tatap muka seperti biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Itulah harapan mereka bagi pembelajaran jarak jauh atau daring ke depannya. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan selama pandemi COVID-19 bukanlah tanpa tantangan dan persoalan. Suka duka sistem pembelajaran jarak jauh ini menjadi bahan evaluasi untuk seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Harus diakui, belajar jarak jauh tidak seefektif belajar secara tatap muka. Masalah utamanya tentu akses internet. Bukan melulu soal infrastruktur jaringan di Indonesia yang masih timpang, melainkan juga munculnya beban ekonomi baru akibat biaya internet yang mahal. Bagi keluarga tidak mampu, ini masalah besar, bukan perkara yang mudah. Harapannya, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali untuk sistem pembelajaran jarak jauh di semester berikutnya.